Hello, welcome guys. Balik lagi di Pre-Workout Podcast. Di episode kali ini kita berkesempatan untuk podcast bareng sama teman-teman dari Nusantara Powerlifting ya. Di sini gua bersama dengan Sam seperti biasa, dan di sini kita juga ditemenin ada Erwin, ada Sandi sama Kotejo ya. Oke, kalian boleh perkenalan dulu dong satu-satu nih. Dari Erwin dulu mungkin. Oke, halo semuanya, nama gue Erwin. Harusnya sih sebelumnya kalau pada dengerin yang sebelum-sebelumnya udah tahu gue ya. Jadi gue udah pernah podcast juga bareng Sam sama Bapak. Betul. Yes, tapi itu dari dengan topik yang lain. Sekarang 2 tahun yang lalu ya, Win ya. 2 tahun yang lalu. Nggak berasa. 2 tahun yang lalu kita bahas tentang dunia coaching itu kayak gimana, seberapa uniknya dunia coaching. Sampai sekarang gue udah jadi yang lebih berpengalaman lah sekarang ya. Akhirnya sekarang gue udah full time coach, recreational juga powerlifting, and then gue juga salah satu anggota yang membentuk si Nusantara Powerlifting itu sendiri, yaitu komunitas di mana kita ini tujuannya mengembangkan powerlifting lah in general, kurang lebih itu. Dan ini dua, ada teman gue di sini, ada Sandi sama Tejo. Oke, lanjut Sandi. Oke, halo guys, kenalin nama gue Sandi. Gue juga bagian dari Nusantara Powerlifting, sekaligus voice actor yang sering-sering kalian denger di Instagram. Betul tuh. Nusantara Powerlifting. Untuk saat ini, kalau Erwin sekarang udah jadi coach, mungkin gue baru dikontrak sebagai atlet DKI, walaupun ya pengalaman lomba baru 2 kali. Tapi ya, so far itu pengalaman yang gue punya, nggak sebanyak Erwin. Jadi simple perkenalan. Mungkin lanjut Kak Tejo. Thank you Sandi. Dari saya perkenalkan diri, nama saya Julius Tejo. Biasa teman-teman menyapa saya Tejo ya. Saya juga salah satu dari community Nusantara Powerlifting. Cuman memang tidak begitu aktif, tapi kurang lebih saya tetap memantau juga dan memberikan ide-ide yang mungkin bisa digunakan ke depannya nanti ya. Gitu. Terus juga sekarang saya bekerja sebagai karyawan swasta dari pagi sampai malam. Terus juga baru berkegiatan membantu teman-teman ya. Saya tidak bisa menyebut diri saya coach, cuman saya membantu teman-teman dalam latihan dan kepelatihan mereka dalam aktivitas angkat berat dan olahraga spesifik angkat berat. Kemarin juga sempat didaftarkan sebagai asisten coach ya di KONI DKI Jakarta. Jadi mantap, kongres. Terima kasih. Aduh, terus begitu saja perkenalan dari saya. Saya pertambahan lah, saya juga recreational lifter lah ya, di spesifik olahraga angkat berat atau kita kenal sebagai powerlifting sih gitu. Saya tidak terlalu banyak mengikuti kompetisi gitu. Cuman untuk tren kompetisi saya masih ngikut-ngikut sih gitu sih, karena mau nggak mau kan terjun dalam dunia kepelatihan juga gitu. Thank you. Oke, gue mau cerita sedikit soal Tejo. Jadi gue tuh tahu Tejo itu dari tahun 2015 atau 2016, awal-awal gue mencoba untuk belajar squat dan deadlift. Gue masih inget, Jo, lu tuh waktu itu masih squat di mana? Gajah Mada ya? Iya, Gajah Mada ya. Gajah Mada apa di apa? Video lu sampai gue save anjir, karena gue squat gue harus sebagus nih orang nih. Dulu gue kepoin Instagram lu dulu. Kepoin Instagram lu dulu 2015-16. Gila nih orang bisa squat segini gitu, dan pas gue lihat, wah dia bukan atlet nih orang nih, recreational lifter gitu kan. Dan pada saat-saat itu kondisi powerlifting di Indonesia juga belum banyak dikenal orang ya, Jo ya. Kayak belum. Gajah Mada udah nggak ada Ghost Gym ya? Udah nggak ada, sekarang udah bubar sih. Jadinya anytime ya sekarang ya? Terakhir ke sana sih masih bongkar ini ya. Jadi gedungnya direnovasi, tapi nggak tahu sekarang jadi apa ya. Pokoknya Ghost Gym nggak ada sih sekarang. Oh iya. Beda tempat. Oh, beda tempat ya. Jadi gue kayak lihat ya, komunitas powerlifting tuh mulai rising tuh tahun 2015-2016 gitu kan. Awalnya kita bisa sebut ada gym pelopor powerlifting itu Strongholds ya kan. Terus berkembang. Iya kan, berkembang 2018 mulai banyak yang nge-gym SBD di gym-gym konvensional gitu kan, Jo ya.
Kayak betul. kita bisa lihat yang ada di yang di Sumarekon kan ada Gold Gym, komunitas SMS. powerlifting, dan sekarang sudah makin besar lagi, ada lagi gym powerlifting lagi gitu kan. Nah, Betul. terus menurut lu nih, kita langsung ngomong nih, kenapa ada sebagian orang itu yang bilang komunitas powerlifting itu toxic? Nah, gue paham maksud kalian itu kan Nusantara Powerlifting adalah supaya memperkenalkan powerlifting ke komunitas dan ke khalayak masyarakat Indonesia itu secara friendly dan gampang diterima. Karena kan kalau misalkan kita ngeliat orang-orang powerlifting di gym itu, sorry to say ya, intimidatif untuk orang awam. Kayak, buset gila. Anjir, ngeliat Tejo squat terus 20 kilo begitu kan, kalau kayak gue termotivasi nih, gue pengen kayak dia. Tapi kalau misalnya orang gen pop awam kayak, ngeri banget tuh, koko itu gila. Gue nggak mau deket-deket, pasti galak gitu. Gitu kan. Nah, tapi kenapa gitu bisa muncul gambaran atau beberapa orang tuh bilang komunitas powerlifting itu bisa toxic? Mungkin kalian mau berpendapat dulu, siapa? Paling dimulai dari gua dulu aja kali ya. Boleh. Orang yang merasa ini sih kayak di mana presence gue itu sebelumnya gue ceritanya itu gue nge-gym di salah satu komersil gym gitu ya. And then ya gue secara nggak sengaja mengeksplor powerlifting ini sendiri dari Instagram dan segala macam. Gue baru tahu lah ada 1RM dan sebagainya yang dimana lu bisa angkat berat, repetisinya nggak banyak dan kelihatan serem bagi orang lain gitu kan. Tapi di mata gue itu cuman cool aja, it looks cool gitu, keren gitu. Nah tapi saat gue lakukan, orang-orang di sekitar gue yang ada malah mereka kayak tiba-tiba kayak di ujung ngeliatinnya sensi segala macem. Padahal tuh gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak teriak, gue nggak ngebacot kiri kanan, gue nggak mengintimidasi orang. Cuma tuh emang nggak gitu suka melihat sesuatu yang terlihat seram gitu di gym yang dimana lu itu ya udah proses pengembangan diri aja yang biasa, dimana dia nggak mau lihat yang terlalu jauh di depan mereka. Mungkin satu tuh di sana. Kedua, mungkin emang dasarnya lu kalau yang namanya lu angkat berat segala macam, lu butuh fokus yang 100% buat lift lu ini kan. Jadi kan bisa aja mungkin gue secara nggak sadar muka gue galak banget pas gue lagi latihan, pas lagi ngerjain 1RM or whatever it is. Nah mungkin di sana orang lihat, oh kayaknya ini orang nggak bisa diajak ngomong nih, unapproachable nih. That's why mungkin salah satu faktor di mana kesannya orang-orang yang powerlifting itu toxic practitioner ya. Padahal kan sebenarnya lu tinggal ngajak ngomong aja gitu loh. Dan kesannya lu nggak mau sharing karena beban lu berat, lu belum tentu mau naik turunin beban lu. Well, cuman kan orang-orang itu cuma berasumsi kan. Nah, ini yang gue pengen ubah persepsinya sebenarnya, kayak semakin kita ngenalin Nusantara Powerlifting ke luar, baik sportsnya maupun komunitasnya, ya itu orang bisa lihat ternyata orang powerlifting ya kayak orang biasa aja gitu, bisa ketawa, bisa have fun segala macam. Benar. Gak terlalu beda jauh lah, itu aja sih. Itu dari gue. Oke. Mungkin Kotejo atau Sandi ingin berpendapat? Boleh. Gue dulu ya, San ya? Boleh, silakan. Sebelum ada yang naik. Jadi terlepas dari yang tadi Sam share tuh benar banget. Jadi dulu awal banget ya Sam ya. Itu sebelum sebelum Stronghold ada, tuh ada yang namanya Indo Powerlifting kalau ingat. Oh, Philip ya? Wah, iya. Betul. Itu semula banget. Itu semula banget. Nggak salah, mereka buat dari Kaskus, nggak salah. Mereka buat dari Kaskus. Isinya ada siapa? Ada Kamstra dulu ya, ada Philip. Terus ada siapa lagi ya? Yang sekarang di anak Bali udah nikah, udah nggak gym sama sekali lagi gitu. Sama gue lupa deh siapa ya gitu deh. Obi bukan? Obi ya. Obi tahu gue. Nah dia tuh aktif banget. Nah sekarang udah nggak ini lagi. Terus baru deh gitu baru kita kenalan segala macam, kebetulan dia di tempat yang sama GM, lalu baru deh tahun berapa gitu muncul Stronghold sampai sekarang gitu. Nah kalau ngomongin tentang toxic ya, sebenarnya toxic tuh ini ya, apa namanya, ini banget istilahnya itu white banget gitu ya. Betul. White banget. Tapi kalau memang misalnya dari kalau gue telisik dari kasusnya gue sendiri, ya kalau kita lihat itu di Gajah Mada dulu ya, gitu dulu ya. Nah di Gajah Mada itu gini namanya, orang-orang itu ada dua hal gue lihat gitu. Jadi mereka itu ini apa namanya,
awalnya satu menurut gue mereka takut, nggak suka akan hal yang mereka tidak mengerti gitu. Jadi dulu itu dalam salah satu buku filsafat gue baca tuh dijelaskan gitu, manusia secara evolusi itu takut pada hal-hal yang tidak mereka mengerti sebenarnya. Gitu. Nah, mereka Filosofis tuh sekali. betul betul betul. Mereka tuh takut, mereka tuh nggak suka pada hal-hal yang sebenarnya tuh tidak masuk dalam akal, tidak dimengerti, hal-hal baru gitu. Nah, terlepas dari manusia yang udah maju, kan akhirnya mereka kayak lebih kalau udah nggak ngerti, cari tahu, approach apa ini pergi gitu. Nah, yang pergilah yang kadang-kadang meninggalkan hal-hal buruk gitu. Terus kedua itu ini apa namanya itu loh. Ketika ada banyak banget orang nggak ngerti di situ kan banyak praktisi gitu, banyak praktisi, banyak cimbro, banyak ini, banyak itu segala macam gitu. Terus ketika mereka ditanya hal-hal yang mereka sebenarnya waktu itu belum mengerti juga gitu kan, akhirnya ya dijawabnya tuh ngasal sebenarnya gitu. Nah, menurut gue tuh asal toksiknya tuh dari situ gitu. Ngasal dan apa namanya ya? Karena hal itu kalau nggak bisa dijelaskan sama mereka tuh ini loh, mempermalukan diri mereka kasarnya gitu loh. Karena mempermalukan diri mereka lebih baik mempermalukan diri orang lain gitu. Maksudnya karena mereka praktisi tersebut gitu. Kasarnya kalau orang nanya gua, karena gua praktisi yang tersertify, gua nggak bisa jawab gitu. Gue nggak bisa jawab, gue mending lempar ke pelaku gitu. Gue melempar ke pelaku kalau yang dilakukan tuh salah sebenarnya gitu. Terus yang ketiga itu menurut gue ini sih ada tambahan ya dari 2 poin. Dulu zaman-zamannya ini ya Sam ya, ada dulu banget ya, kayak yang pas sosmed belum ada dan kawan-kawan tuh belum ada sama sekali, PL tuh belum ada sama sekali gitu. Dulu di dunia kesehatan dan dunia kebugaran dan dunia gym itu dikenal itu ya kalau lu mau sehat ya latihannya seperti ini gitu. Ya lu mau good performance, lu mau good sehat, latihannya ya ala-ala BB, ya kardio dulu, apapun whatever itu dulu lah ya, bro split dan kawan-kawan gitu segala macem gitu. Nanti dia muncul nih sekelompok orang atau 1-2 orang yang main satu RM gitu segala macam. Nah itu keluar dari kotaknya mereka kayaknya gitu, keluar dari kotaknya mereka gitu. Padahal kayak sama-sama kita tahu itu spesifik sports ya sebenarnya juga kurang bahan research juga sih, dan kembali lagi ke poin nomor 2 tadi gitu, apa namanya yang pelaku tersebut gitu. Nah terus karena itu keluar dari kotak mereka tersebut, angkat-angkat berat itu dianggap merusak tubuh, cedera, terus kayak ngaco atau apa atau segala macam gitu itu. Padahal waktu itu yang saya temukan alasan saya kenapa dari BB pindah ke apa namanya powerlifting atau angkat berat itu karena banyak banget yang bisa dipelajari secara mekanik tubuh gitu. Satu itu. Kedua itu adalah karena kita mempelajari tersebut, kita akhirnya mengerti bagaimana kita harus mengangkat suatu beban dengan cara agar kita bisa long term untuk dalam angkat beban tersebut, long term kayak sampai selamanya lah gitu, maksud saya selama mungkin gitu. Ya ketiga itu kita bisa ukur dengan angka performance kita gitu, berat badan, how much you lift gitu dan lain-lain. Sedangkan di binaraga atau body fitness sendiri itu sebenarnya kan sangat subjektif dalam penilaian ya. Meskipun kalian mau ikut lomba, nggak ikut lomba, sebenarnya itu subjektif dan kembali lagi ke value orang yang nilai masing-masing sih gitu. Jadi akhirnya berkembang dan tumbuh pula di samping itu makin bertumbuhnya powerlifting banyak banget itu yang ini loh kayak ya kita nggak manusia juga lah ya, teman-teman yang tumbuh di ranah PL juga pasti ada yang annoying gitu. Dalam gym itu deadlift pasti ada suara bang 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 gitu, cok di mana-mana, equipment dan kawan-kawan ya. Nah hal-hal itu akhirnya gabung tuh sama 3 poin tuh sebelumnya tuh gitu. Nah, akhirnya jadi deh bang gitu. Indomie tambah telur tambah cabe dah itu. Jadi
Jadi ini gini ya Jo, kalau misalnya gue bisa simpulin, ini tuh sebenarnya bukan apa ya, bukan masalah toksiknya, tapi kayak tantangan komunitas powerlifting untuk growing itu tuh dari eksternalnya sendiri, ya kan? Eksternalnya sendiri yang tadi lu bilang, kayak misalkan karena tadinya Indonesia tuh banyak yang latihannya tuh tipikalnya bodybuilding, terus tiba-tiba muncul, oh CrossFit, calisthenics, powerlifting kayak gitu, itu dari eksternal, makanya dianggap, ih kok aneh sih latihannya gitu kan. Nah, tapi kalau dari secara internalnya sendiri tuh biasa oknum-oknum atau beberapa orang yang ibaratnya kayak yang tadi bilang gitu kan. Kayak misalkan gue nggak bilang kalian, tapi mungkin anak-anak baru yang masuk ke dunia olahraga pasti mereka akan ada fase-fase di mana mereka tuh kayak ngerasa Dunning-Kruger gitu, kayak ngerasa, wih, gue tuh baru-baru masuk nih coy, ya kan? Gue pengen nih belagu, kayak ibaratnya di TikTok ada anak-anak calisthenics yang kayak gitu. Compare orang-orang ya, lu bisa angkat berat, bisa nggak masalah, sih gitu kan. Kayak misalkan, lu bisa masalah, bisa nggak squat 2 kali berat badan gitu kan. Banyak kan yang kayak gitu gitu. Nah, kan ini oknum-oknum yang sifatnya dari luar atau dari dalam komunitas itu sendiri, ya kan. Nah, menurut kalian dengan adanya tantangan seperti ini, karena nggak semuanya orang-orang powerlifting tuh kayak gini, contohnya kayak kalian, dan gue kenal beberapa orang powerlifting lain dari komunitas lain yang baik-baik juga. Nah, gimana sih kalian menanggapi orang-orang yang kayak gini gitu? Gimana sih, kan makanya kalian membentuk Nusantara Powerlifting. Nah, bisa dijelaskan nggak visi misi Nusantara Powerlifting itu gimana? Karena kayak dari yang gue lihat, dari yang Sandi bikin kontennya bagus-bagus gitu loh. Kayak orang-orang cepet klik, nangkep, kayak apa ya, ya lu udah biasa kan bikin konten di TikTok, San. Jadi kayak oke gitu. Terus gimana caranya kalian gitu sebagai elders atau nggak elders, orang yang udah lama, biar orang-orang tuh kayak ngerasa, oh ternyata powerlifting tuh friendly gitu. Silakan San, silakan dijawab San. Sebagai pembicara NPS. Oke, ya sebenarnya gue kan gak gitu lama gitu ya, maksudnya terjun di dunia powerlifting. Cuman selama gue istilahnya menjalani proses gue di dunia powerlifting itu sama Kotejo, sama Andre, sama Erwin, sama yang lain juga, kita tuh melihat banyak fenomena-fenomena di mana di internal powerliftingnya itu sendiri banyak hal yang sebenarnya udah kayak terpolarisasikan gitu loh kemana-mana gitu. Paling ketara tuh sebenarnya social mindset di internal powerlifting itu sendiri gitu loh. Kayak misalkan banyak orang yang masih mikir kayak, oh PL kerjaannya cuma 1RM atau repetisi paling banyak 3 atau kita nggak harus ngelakuin isolation kayak BB gitu loh. Kalau lu ngelakuin isolation kayak BB namanya lu bukan powerlifting, lu power building gitu lah, mindset kayak gitu lah. Ya sebenarnya visi misi yang kita pengen bentuk tuh itu. Jadi kayak misalkan kita tuh pengen yang namanya dunia powerlifting Indonesia itu sebenarnya udah maju gitu loh, kayak ya kita bisa contoh luar negeri lah gitu kayak US dan sebagainya gitu. Nah, di Indonesia ini kan kayak sebenarnya umur si powerlifting ini kan masih muda lah ya hitungannya. Apalagi di kota-kota kayak Jakarta gitu. Powerlifting kayak yang tadi lu bilang baru masuk sekitar tahun 2015, 2016 itu baru mulai naik. Jadi kayak sebenarnya rada sayang juga kalau misalkan udah di tahun 2022 nih, powerlifting tuh yang sebenarnya punya potensi gede untuk dikembangin atau bahkan bisa mencetak banyak orang-orang yang bisa berprestasi juga gitu. Kalau dibiarkan begitu aja, tumbuh berkembang gitu aja, tanpa kayak misalkan ada target yang kita set sebagai komunitas gitu loh. Ya sayang banget gitu loh. Padahal sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor gitu loh. Kita bisa numbuhin powerlifting tuh bener-bener seperti olahraga profesional gitu. Kalau misalkan lu lihat sekarang di ya let's say simple aja Jakarta, powerlifting tuh sebenarnya nggak terlihat sebagai olahraga yang sebetulnya gitu loh. Maksudnya powerlifting itu sebenarnya dikenal sebagai olahraga prestasi gitu loh. Ya apalagi sih kalau bukan prestasi powerlifting gitu. Misalnya lu cuma pengen latihan PL tapi kayak nggak ada kompetisi gitu. Gue ngerti. Cuma ketika dimasukin sama generasi-generasi muda sekarang, Gen Pop gitu-gitu, powerlifting ini lebih ke arah olahraga rekreasi gitu. Jadi kayak gimana ya istilahnya, kayak powerlifting cuma ngambang gak jelas gitu aja gitu. Kalau misalkan gak ada komunitas yang berani set, oh kita pengen bawa olahraga ini tuh kemana gitu loh. Jadi itu sih yang gue bilang. Makanya dari konten-konten kita banyak sebenarnya konten kita yang gak gitu apa ya, gak gitu kayak orang-orang yang
gimana cara nge-fix squat, gimana cara nge-fix deadlift gitu. Jadi kita Ya, lebih terfokus benar. kepada ngubah social mindset tentang powerlifting itu sendiri. Gitu. Betul. Karena dari konten-konten yang sesimpel memperkenalkan gitu loh, kayak oh ini powerlifting tuh ternyata bisa loh di breakdown bersahabat gitu. Maksudnya nggak intimidatif karena balik lagi kan dari gue nggak bilang ya gimana ya buat kita yang udah sering olahraga ataupun buat kita yang udah terkenal dengan strength training biasa, kita dengan powerlifting tuh udah wajar gitu kan. Wih gila, ada orang bisa squat 200 kilo, 300 kilo. Cuman untuk orang-orang awam, entah di sosial media atau apa, pasti mereka tanggapan pertama ngeliat powerlifting apa? Awas bang, turun bro. Awas bang, hernia. Awas bang, patah punggung lah, apalah segala macam. Semuanya jadi patah. Dari segi knowledge dan perkembangan zaman, memang masyarakat Indonesia tuh masih tertinggal dalam urusan olahraga, ya kan? Nah, dengan hadirnya Nusantara Powerlifting, mereka ngebikin atau membuat konten yang gimana sih caranya gitu, menyusun program latihannya, kayak gitu sih, simple gitu, karena orang tuh baru pertama kali masuk strength training gitu, mereka nggak akan pusing gue pengen bisa squat 3 kali berat badan, pasti mereka mikir, gimana sih caranya squat gitu kan, gimana sih caranya gue nyusun program latihan dulu, gimana sih kalau misalnya gue mau mulai powerlifting. Jadi hal-hal kayak gini tuh yang justru akan membuat orang-orang awam masuk gitu kan, kayak gue pengen nyoba deh powerlifting, ternyata ini anak-anak Nusantara powerlifting seru nih gitu loh, bisa ngedidik gue, nge-educate gue, itu ya yang gue lihat ya. Jadi yang kayak gue bilang, powerlifting tuh yang gue lihat di Nusantara Powerlifting itu adalah gimana caranya mereka bisa menggait orang-orang awam untuk mengenal powerlifting secara kita bisa sebutnya friendly lah. Kan nggak semua orang pengen langsung masuk belajar strength training langsung pengen bisa squat 2 kali berat badan, 3 kali berat badan. Tapi mereka belajar dulu kenal. Kayak contohnya klien-klien gue nih, cewek awalnya kenalan sama squat, tiba-tiba mereka udah squat 1 kali berat badan gitu. Padahal nggak ada intention untuk masuk ke powerlifting. Tapi kalau misalkan gue tanyain ke mereka, pengen nggak bisa ngangkat lebih berat gitu. Berarti kan udah spesifik masuk ke powerlifting kan. Boleh lu jelasin nggak? Oke, sebenarnya sih cara kita untuk bisa how do we become beginner friendly community? Sebenarnya kita bukan kayak tadi Sandi bilang, kita bukan share konten yang terlalu dalam banget gitu loh. Kita cuman just let them know what to do. Terus paling utamanya apa itu powerlifting sebenarnya sih, kayak kenapa sih lu latihan harus kayak gini, harus kayak gitu, kayak kenapa orang latihan sampai harus seberat ini? Kayak ya udah, itu sekedar ini aja sih, kayak pengetahuan dasar powerlifting itu sendiri gitu loh. Dan gimana kita jadi beginner friendly-nya adalah dengan ini aja, just to show kita ini nggak pelit ilmu, men. Bahkan hal dasar yang bagi kita dasar, yang banyak orang kira itu kayak, oh ternyata ini rahasianya ya gitu loh. Ternyata banyak banget hal dasar kita anggap dasar, bagi orang lain itu enggak. Dan kita dengan freely tuh membagi itu kayak salah satu gestur kita untuk merangkul orang-orang baru itu loh. Karena bagi lagi banyak juga orang yang merasa kayak, oh gue udah punya ilmu lebih, gue nggak mau bagi-bagi ke orang, gue maunya lu bayar ke gue segala macem dan lain-lain, ya udah terserah, your choice. Cuman kalau ibaratnya dasarnya lu kalau mau menggait orang baru, ya lu give them free trial, kayak ya udah gitu, lu kasih tahu mereka rasanya tuh gimana sih lu bisa mengachieve sedikit achievement dari sportsnya itu sendiri. Lu rasain dulu deh, nanti pasti at some point mereka butuh guidance kan, butuhlah community, bukan maksud gue untuk nanti yang nanti kita komersialis, enggak, tapi lebih kayak mereka butuh community, otomatis dia akan reach out ke orang-orang lain, bakal banyak sharing, networking dan sebagainya gitu loh. Jadi makin lu networking sama banyak orang kan lu nambah teman dong, otomatis. Bener. Ya sports itu nggak akan terlihat toksik lagi gitu loh. Itu yang gue pengen, kayak orang yang involved di sports ini itu bisa saling kenal aja gitu. At least gak usah banyak cekcok lah. Lu nggak kenal, at least gak usah banyak konflik. Itu aja sih goals. Yes, itu sih. Ya, gue mau nambahin sedikit. Ya olahraga pengen dikenal, tapi orangnya sendiri nggak bersahabat gitu kan. Ya susah sih coy. Maksudnya lu nggak akan bisa growing kalau misalkan lu nya sendiri nggak bisa friendly. Betul. Ya, kayak itu sih yang selalu sih emang dimulai ya. Lu kalau mau gak mau terlihat toksik, ya lu harus jadi orang yang friendly sih. Cuman balik lagi lu mau pertama pasti lu kalau mau diajak kenal sama orang segala macam, lu mesti punya reputasi kan. Tapi reputasi apa nih yang lu mau buat? Lu mau terkenal bagus atau terkenal jelek? Oke? Yang dimana lu terkenal jelek tuh jauh lebih gampang dibanding terkenal dengan karakter yang baik gitu loh.
Ya bukan berarti lu harus fake karakter baik, lu jadi orang yang pura-pura baik sama semua orang, tapi at least lu jadi orang yang decent gitu. Lu punya ilmu, lu punya strength yang lebih, lu punya bakat segala macem, ya orang nanya ke lu, orang ngobrol sama lu, ya welcome. Try to be welcoming person aja sih itu. Dan ini yang gue pengen tanamin, nilai yang gue pengen tanamin tuh di NPS juga bareng teman-teman yang lain juga gitu loh, bahwa orang praktisi powerlifting yang setidaknya angkanya udah bukan angka main-main lagi tuh, nggak galak, nggak terlalu eksklusif lah orangnya lah. Arogan. Ibaratnya ya ya nggak arogan, yes. Belum lagi tuh ibaratnya lu udah punya value-value itu, dan orang tuh bisa lihat, oh ternyata lu sekuat itu aja lu nggak sombong gitu loh. Ya udah deh, gue mau temenan sama lu, gue pengen tahu apa yang lu lakukan. Otomatis apa, peminat makin banyak, otomatis. Belum lagi nanti kayak penyelenggara event kan pasti kayak, oh ya gue mau nih bikin event kayak gini, it's gonna make money, but at the same time mengembangkan sportsnya juga. Belum lagi ntar nyambungnya sampai ke ya udah jauh ke Kemenpora gitu lah, nanti sportnya kan makin berkembang, nanti alokasi dana makin banyak, makin dikenal, dan secara end goal-nya adalah mengembangkan industri powerlifting itu lagi. Jadi kita punya standar, ada standar kompetisi, standar moral bahkan untuk si praktisinya. Ya jadi kayak do I say something funny? Ya jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Yang penting terstandarisasi aja in a good manner sih sebenarnya. Karena powerlifting itu sebenarnya kalau lu bilang olahraga yang sifatnya frugal atau yang kayak apa ya namanya, manusia purba banget, enggak men, itu pakai otak. Powerlifting itu pakai otak men. Jadi itu kita harus mencerminkan lah, olahraga yang pakai otak itu sekelasi apa sih. Kurang lebih sih kayak gitu aja dari gua. Yes. Bapak Tejo mungkin mau menambahkan. Nah, senang banget tadi tuh kayaknya. Senang apa? Gak, gue hanya ini apa namanya mengingat beberapa hal lain tadi yang dari contoh-contoh yang Erwin ceritain. Tadi apa namanya penambahan dari pertanyaan yang sebelah mana tuh kalau boleh saya ingat-ingat? Kayak powerlifting, how to make powerlifting friendly. Kalau dari Nusantara Powerlifting sendiri kan mereka bikin konten-konten ya itu yang nggak ribet, gimana caranya low bar, enggak, tapi kayak gimana nyusun program latihan, gimana caranya memulai pertama kali squat atau apa gitu-gitu gitu. Maksudnya ya orang awam baca, oh gue tahu nih gini caranya gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk powerlifting friendly sendiri, sosial media itu sangat bantu ya. Tadi udah disebutkan Erwin semua contoh-contohnya bagaimana seseorang baik individu, kelompok ataupun ini organisasi ataupun non-organisasi kelompok itu bisa nunjukin dirinya itu di dalam sosial media itu mereka nge-represent diri mereka dan olahraganya sendiri itu apa gitu. Kayak beberapa kelompok di luar negeri itu nge-represent diri mereka itu sebagai edukator kan gitu. Edukator, mereka selalu share tips ini itu segala macam, base training mereka seperti apa gitu segala macam. Di Indonesia so far ya saya nggak tahu ya gimana ya. Tapi bagaimana kelompok atau individu itu nge-represent olahraga itu sangat berpengaruh terhadap friendly enggaknya newbie itu mau tetap melanjutkan PL atau enggak sih sebenarnya menurut saya. Itu detailnya tadi sudah Erwin jelaskan. Kalau dari saya pribadi itu di luar daripada sosial media gitu, seseorang atau kelompok tersebut itu kan pasti bakal olahraga gitu di tempat umum, ngobrol di tempat lain gitu segala macam dan lain-lain. Tips saya itu paling cuman ini sih, lebih friendly aja sama teman-teman. Friendly itu nggak cuman hahaha ya menurut saya. Friendly itu nggak cuman lu datang, lu accept tamunya, lu ngobrol dengan tamu, atau lu ngobrol dengan orang baru, lalu selesai gitu. Di dalam pembicaraan lu menerima tamu tersebut itu sebenarnya kadang-kadang tuh banyak hal karena komunitas kita udah lumayan besar gitu, lumayan berada lah, bukan besar lah. Gitu, ada yang di gym di daerah sana, gym daerah sini segala macam gitu. Jadi ketika kita di tempat umum paling agak ini aja sih, share dan ngobrolnya itu agak hati-hati
gitu. Jangan sampai lu bawa-bawa merek ngatain orang gitu di tempat umum gitu. Sering Terus terjadi. sering sekali terjadi Di gitu. kota-kota besar. Nggak cuma di Betul sekali. komunitas powerlifting, tapi kayak di Calisthenics pun ada. Iya, Antar iya, iya. komunitas kayak gitu. Ya, kayak lu lagi main di Ghost Gym atau lu punya membership di mana-mana. Lu yang main di Ghost Gym terus lu ketemu temen lu. Terus lu ngomongin temen lu sih. Si itu tuh Bang ini nih, siapa Bang Tono tuh. Itu lu tahu nggak dia ini segala macam. Di sana kan sebenarnya baik newbie sebenarnya. Baik newbie. Terus dia denger lu sebagai orang-orang yang udah dikenal atau bukan dikenal berpengaruh sih, dikenal kayak punya lift yang besar lah gitu. Atau lu seseorang Punya di influence lah. community. Betul, Punya punya influence. Punya influence. Terus lu ngomong kayak gitu. Orang kan ilfil, Cok. Ini orang ngomongin orang, nuduh-nuduh orang make nggak make gitu, terus lah apa segala macam itu. Pakai apa tuh? PED atau TRT atau apapun itu lah ya gitu ya. Nggak mungkin Bang pakai asam ascorbat bisa kuat. Gagal aja lah. Terus pertama itu sih nge-represent apa namanya diri atau kelompok di depan umum gitu. Satu mungkin dalam pembicaraan itu harus hati-hati gitu. Kedua itu jangan ini ya, maksudnya ini udah umum sih, etiket umum ya gitu. Etiket umum kayak misalnya jangan marahin orang di depan umum, kayak kecuali orangnya memang salah gitu ya. Jangan kayak apa namanya banting-banting alat yang nggak perlu atau bersifat lebih ramah ke orang gitu. Ada yang nanya ya wes jawab gitu, bantu gitu segala macam. Ada yang mau join dikasih. Nah itu sebenarnya hal-hal sederhana yang sebenarnya orang itu udah bisa tangkap gitu. Kalau misalnya oh ini si ini nih baik nih gini-gini nih. Biasa main ini tuh main squad di bawah PL tuh gitu segala macam. Nah, sebaliknya kalau misalnya lu nggak ngasih ini join atau attitude lu buruk, ya mereka tinggal gampang ngomong sama orang sebelah. Itu tuh anak PL tuh pada anjing-anjing banget main udah lama gini segala macam. Ya, sebenarnya sesederhana itu sebenarnya kan. Jadi merusak ya. Padahal sebenarnya cuma satu orang, satu oknum di satu gym itu jadinya satu image-nya, satu komunitas besar. Betul. Soalnya gue pribadi ngalamin dulu, gitu. Jadi tuh si teman-teman baik-baik aja. Jadi ada kelompok PL lain yang main nggak beresin alat, kapurnya itu sampai kayak becek di bawah gitu segala macem. Tas di mana-mana, plate nggak diturunin gitu, tapi kita yang ditegur sama manajer setempat gitu. Kita sampai bingung lah, kan kita nggak di sini gitu. Itu sering terjadi sih. Ya. Itu dari saya sih, thank you. Menarik. Ada lagi yang mau tambahin, Bang? Mungkin sih tadi mengenai yang kalau di di gym jangan galak-galak. Itu sih mungkin kadang-kadang juga gini loh. Ada orang-orang individu powerlifting yang mereka lagi latihan sendiri gitu ya. Terus mungkin di beberapa gerakan, misalnya dia lagi ngelakuin bench press, dia lagi ngelakuin squat gitu kan. Nah kadang-kadang tuh karena mereka mau heavy lift gitu ya, mau ke 1RM atau mau ke 3RM gitu ya. Nah kadang-kadang tuh mereka pasti butuh spotter kan yang buat jagain kan. Nah kadang-kadang mereka tuh selalu mengasumsikan ya orang yang mereka suruh gitu loh, yang untuk nge-spot itu tuh ya ngerti gitu loh rules-nya kan. Padahal ya kayak kita tahu sendiri lah, itu hal yang sakral banget di powerlifting ketika kayak lu lagi pressing ke atas bench gitu. Spotter nggak boleh megang gitu kan. Tapi what do you expect? Orang kan nggak semuanya tahu kayak gitu kan. Itu kalau kayak kalian mungkin suka lihat di Instagram kayak meme-nya powerlifting, Jim Factory gitu ya, itu kan banyak banget loh orang-orang yang kena ranting kan, habis dia kayak nyentuh barnya lah, terus mungkin pas spot dia nggak sengaja megang lah, dia marah-marah gitu kan. Itu yang juga bisa ngebuat yang tadi Ko Tejo bilang, karena satu individu ini aja akhirnya kena semua gitu loh, imbas ke semua komunitasnya. Tapi ngomong-ngomong, Tejo dulu deh. Oh sorry, enggak. Ya cuma gosip sih, itu pernah lihat sih di IG banyak cewek cowok PL gitu dipegang dikit barnya marah-marah. Terus sempat mikir waktu itu gila apa segitunya ya. Itu kayaknya unnecessary banget. Kita ngerti sih compete, kita ngerti RM itu lagi berat gitu. Ya tapi sampai lu dipegang terus lu ngomel sama orang nggak ngerti gitu. Itu kayak gimana ya?
Aduh itu ini deh anjir kayak mempermalukan diri sendiri gitu gila parah banget gitu. Tapi ya sudahlah problem sih gitu sih. Cuma kayak nggak perlu aja sih. Apalagi lu dari tingkat yang sebenarnya di atas advance ya gitu dan itu terjadi sama lu marah sama orang gitu. Itu agak nggak mature nggak lagi ya kasarnya lu nggak se-mature live-nya lu lah gitu kasar. Dia paling PL ya, paling PL. Si paling PL. Si Pak. Di Kadang- Indo untung nggak ada kan. Solusinya sih kalau buat gue dari gue ya buat orang-orang kayak gitu sih misalkan kayak lu kena sentuh bar dikit ngamuk bla bla bla. Gue tahu sih kenapa where they are coming from gitu karena mereka nggak punya apapun lagi selain powerlifting itu sendiri. Hidupnya cuma di gym doang gitu. No life ya. Wah, No life. Wow. diam. Wibu powerlifting. Jadi ya Nggak punya siapa-siapa. mungkin gue tahu sih salah satu solusinya ini kayak something to work internally biar gimana caranya kita bisa terlihat friendly di luar sebagai praktisi powerlifting. Yaitu satu halnya simple, get a job man, get a fucking job. Itu aja sih. Waduh, ngegas Lebih deh. apa namanya? Ngegas deh. Ini gue pernah dengar nih teori, bukan ya teori lah, karena masih diperdebatkan. Mana yang lebih dulu? Well-being dulu baru happiness, happiness dulu atau baru well-being? Waduh. Jadi Tunggu. ini gimana nih? Bisa Jadi apa namanya ya bisa ini sih ada benernya juga. Jadi ya karena mungkin dia salah satu hidupnya cuma itu doang, dia ada kerjaan lain, jadinya udah orang-orangnya jadi kayak gitu. Tapi ya sekali lagi kita nggak bermaksud untuk menyerang suatu pihak, tapi memang faktanya kan seperti itu. Tapi ngomong soal friendly-friendlyan di powerlifting, gue ingat deh gue pernah postingannya Kotejo itu tahun berapa ya dia di Pontianak, bukan di Pontianak ya, Kalimantan atau di mana? Yang lu sempat Gorontalo. Gorontalo ya. Yang lu sempat ngajarin PL ke orang-orang di gym situ. Iya, Ya kan? betul. Dan itu kan adalah salah satu cara kayak lu datang ke satu gym, lu bukan kayak, weh, gue nih yang paling kuat di sini, men. Nggak arogan gitu, tapi lu ngeliat orang lain squat apa gitu, lu ngajarin mereka gitu. Nah, itu adalah salah satu cara yang bisa lu lakukan di gym-gym yang lu datengin gitu. Jadi nggak lu ngerasa arogan. Itu sama aja lu kayak big fish in small pond gitu, kalau misalkan lu ngerasa, wih, gue nih dia paling-paling gitu. Betul, Men, big fish. di calisthenics gue dari 2010 tahun yang lalu, gue udah ketemu orang paling kuat banget yang pakai steroid sampai kuat natural gitu kan. Maksud gue kayak ya udah gitu kayak mereka humble aja men gitu loh. Kalau misalkan lu ada problem dengan diri lu dan lu ngerasa lu paling kuat, berarti ya problemnya di diri lu internali, mental lu yang terganggu gitu kan. Jadi ngomongnya udah ini nggak ke mental gitu kan. Cuman ya baik lagi ini tuh terjadi, maksudnya ego kan. Kita ngomongnya ego ya. Mungkin ada ego lifting, ya tapi ini bukan ego lifting ya, tapi ego dari kepribadian orang yang tersebut gitu kan. Gitu. fragile tepatnya sih. Apa? Fragile ego sih tepatnya. Oh ya, fragile ego ya. Ya, fragile ego lah. Oke. Nah, betul. Kita udah ngomong tadi tentang gimana caranya supaya powerlifting lebih friendly dan segala macam. Ini yang mau gue tanya terakhir sebelum kita tutup sesi kita yang hari ini. Gue mau nanya ke kalian gitu. Apa sih harapan kalian gitu dengan terbentuknya Nusantara Powerlifting ke depan? Achievement apa yang kalian inginkan gitu? Kalau contohnya di aksi sendiri, gue bukan berarti membandingkan, tapi kayak apakah kalian nanti ke depannya itu ingin membangun seperti atlet development, komunitas kan terjadi nih, komunitas sudah ada nih. Jadi misalkan di aksi itu ada 3 pilar, community, atlet development, sama education. Ya kan? Education-nya itu adalah sertifikasi, gitu kan. Apakah kalian nanti akan mengarah seperti ke situ? Kalau dilihat secara komunitas kan sudah nih. Apakah nanti atlet development, Tejo udah asisten coach nih, udah ada nih, gitu kan. Udah bagus gitu loh. Udah mantep banget gitu, jalannya udah jelas gitu kan, komunitasnya mau kemana. Nah, apakah kalian nanti akan mengarah ke edukasi atau gimana? Mungkin gimana dari kalian bertiga? Oke, paling dari gue lagi aja ya. Kalau gue sendiri ya ini harapan gue pribadi dulu di dunia powerlifting. Oke, yang gue pengen itu sebenarnya cuma satu sih, kayak ya balik lagi nge-rebranding si praktisinya ini satu, biar nanti ke depannya orang-orang tuh yang sebagai praktisi powerlifting tuh kayak nggak dikucilkan juga lah, karena lu lihat sekarang orang yang kayak datang, oke, bawa barang-barang ada SBD-nya, ada merek-merek yang tertentu yang udah powerlifting banget, terus orang lu kayak ngejauh gitu loh. Itu yang gue sering lihat. Nah, itu Maksudnya kejauh?
yang udah kayak kayaknya ini orang bakal angkat berat nih, nggak friendly nih, skip aja deh kita deh biar Introvert gitu. iya orang lain tuh udah malas banget gitu, udah deket. Itu salah satunya. Jadi gue pengen tuh ya simpelnya ya di welcome juga lah as a fellow lifter juga lah, karena yang di sekarang terjadi adalah misalkan gua nih ke gym lain nih gitu, terus ternyata staffnya ada yang kenal gua nih dari IG atau di mana, terus kayak terus dia bilang ke yang lain, ini orang angkat berat loh gini lu langsung kasih tahu ya, jangan banting segala macam bla bla bla, jangan rusak alat, kayak diasumsikan itu kita selalu sebagai orang yang kurang positif gitu. Jadi ini kurang lebih tujuannya gua sama teman-teman yang lain ngebentuk NPS adalah ya ini biar powerlifting tuh gak sedangkal itu loh, gitu loh, satu. Terus kedua ya biar lebih dilirik aja sih sama yang higher ups, yang dimana kayak sampai ke Menpora gue sumpah pengen banget powerlifting punya event yang legit banget, bahkan Indonesia ada representatifnya, itu yang gue pengen banget sih. Terbaik. Karena ya walaupun gue bukan orang kuat, tapi karena gue suka banget, gue cinta banget sama sportsnya, ya kenapa sih Indo nggak bisa represent aja sekalian gitu loh. Itu yang gue pengen sih, paling the long shot. Oke, paling yang lain boleh nambahin. Kalau dari gue sih paling sama sebenarnya kayak Erwin. Kayak kita semua pasti punya mimpi lah. Olahraga yang kita lakuin bareng-bareng itu punya image yang baik gitu loh. Kita tahu sendiri kalau sebenarnya PL itu sekarang lebih ke arah olahraga yang termarginalisasi gitu loh kalau datang ke gym gitu. Dari dulu sampai sekarang image itu tuh nggak berubah coy. Dari gua awal nge-gym itu 2018 ya. Yeah. Mungkin kalian lebih lama lagi. Kalian pasti ngerasa kalau orang datang ke gym terus ngelakuin PL pasti termarginalisasi coy. Apalagi kayak misalkan lu newbie, terus lu ketahuan latihan PL gitu loh sama orang-orang sana. Wah, lu bisa dibully habis-habisan. Karena gue sendiri mengalami kalau misalkan gue datang ke gym cuma latihan PL gitu. Dan ya mungkin ada praktisi olahraga lain yang nggak seneng gitu loh. Padahal gue tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi ya memang image olahraga itu sendiri udah jelek di mata mereka gitu. Jadi nggak ada penerimaan gitu loh dari mereka ketika lu datang ke tempat di mana mereka yang udah rame gitu loh. Terus lu datang, PL nih. Terus lu kalau either lu nggak dikucilin, ya lu dibully di situ. Bahkan ya beberapa orang ada sih yang mengalami bahkan sampai dibilang ini bukan tempat PL, lu kalau mau PL jangan di sini, lu cari tempat gym lain aja. Wah itu sih berita parah ya, tapi ya coba balik lagi, ya kita pengen benerin image-nya gitu loh. Masa ibarat komunitas fitness ini tuh kayak masyarakat gitu. Masa lo pengen sih PL diasumsiin kayak anak STM yang suka tawuran? Ya kan jelek gitu loh. Bang. Kayak masa lu anak-anak PL digambarin kayak anak-anak yang setiap sebelum sahur tawuran dulu sampai ada yang meninggal, enggak. Suka nyari ribut lah intinya. Iya, masa digambar kayak gitu. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu. Jadi itu pertama sih. Kedua, mungkin kalau kita masuk ke dalam lagi, harapan gue dan yang lain juga kita pengen lah kualitas dari olahraga ini itu sendiri juga meningkat gitu loh. Jadi kita nggak mulai dengan sesuatu yang kompleks, tapi kita berusaha membangun fundamental di mana kayak baik lagi tadi yang pernah gue bilang kayak mindset orang-orang, gimana caranya orang melihat ke arah yang lebih wise, lebih positif gitu loh. Karena nggak mungkin dong, lo pengen ngebangun sesuatu tapi lo nggak bangun fundamentalnya dulu gitu. Standar. Betul sekali. Ya, lo nggak mungkin, nggak ada dasarnya. Kalau lo nggak ada dasar, lo mau jadi apa coy? Terus paling ya yang terakhir sih kita pengen komunitas ini juga naik secara kuantitas sih. Jadi ketika kita udah berhasil membangun kualitas, otomatis kuantitas itu pasti ngikutin bareng-bareng gitu. Itu sih paling. Umur lu berapa, San? Gua 20. Hah? 20? Iya. Sandi pasti punya adik nih, gue tahu nih. Aduh. San. Kan lebih tua. Pemikiran lu wise untuk anak yang seumuran lu yang masuk dunia powerlifting gini nih. Berarti lu punya pandangan ke depan luas. Gue cuma punya satu pesan untuk lu. Karena gue bisa melihat kalau misalkan lu tekunin ini, lu masa depan lu cerah. Tinggalkan kuliahmu, kejarlah olahragamu. Aduh. Sama satu lagi, San, tinggalkan keluargamu buat keluarga baru. Nah, betul. Itu yang gue lakukan, San. Sikat. Yuk, Tejo, mungkin?
Aduh, oke. Ya dari gua ya, sebenarnya kurang lebih secara garis besar sama dengan teman-teman ya, mengarah ke sebuah perkembangan dan pengembangan ya tentunya ya. Indonesia secara kultur olahraga sendiri itu sebenarnya udah terlambat 10 tahun ataupun lebih sih dengan negara-negara lain gitu sih. Betul. Telat jauh lah gitu, jauh. Negara lain udah sampai mana, dia mau sampai mana gitu. Belum lagi masalah struktur dan ini ya administratif olahraganya itu sendiri gitu. Sangat ribet. Ya ribet, bahkan di level tertinggi korupsi di mana-mana gitu. Nah, karena kita nggak bisa ngembangin semuanya secara general dan kita memang spesifik dan memang cinta sama olahraga yang ini gitu, PL gitu, makanya yang kita coba dorong itu adalah PL-nya itu sendiri sih memang sih gitu. Dan sesuai dengan kata Sandy dan Erwin, kita sedang mencoba dari ranah-ranah yang lebih ramah society sih, di mana orang itu bisa ngelihat itu aman dulu untuk diri mereka dan tahu dulu kemana mereka harus pergi gitu sih. Ada semacam wadah-wadah sederhana yang sama sekali tidak ini ya, nggak terlalu nge-represent hal-hal yang terlalu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri gitu loh. Mereka aman buat nanya, aman buat kesana kemari gitu segala macam. Dengan cara seperti itu, quantity otomatis sih akan bertambah sih menurut gue ya gitu. Kedua, semoga juga nanti NPS ini bisa jadi wadah kita buat menyaring teman-teman atau koneksi lah ya, atau konektor lah ya, dari teman-teman yang lebih memiliki channel ke teman-teman yang memang baru mau nyoba, tapi ternyata punya atau tidak memiliki atau tidak memiliki potensi itu terserah lah gitulah. Good kalau memiliki potensi, mereka mau minta tolong ini itu segala macam, juga ada wadahnya gitu sih segala macam. Saya rasa banyak banget sih orang Indonesia sebenarnya banyak yang kuat-kuat gitu. Cuman kadang-kadang mereka nggak tahu harus kemana gitu. Ya. Dibanding ya saya sorry to say ya, meskipun kita sistemnya kalah dengan Singapura gitu, saya rasa sih penduduk kita itu ini sih rata-rata tuh jauh lebih gimana ya, olahragawan lah kasarnya gitu lah ya. Yep. Olahragawan lah gitu kalau mau dibanding-bandingkan gitu. Nah cuman memang untuk RPL ini kalau nggak semakin banyak wadah yang menampung gitu, semakin sulit kita untuk menemukan community atau bibit-bibit yang kurang lebih bisa memajukan inilah ya PL di Indonesia, baik dalam segi performance-nya itu sendiri, terus juga mungkin nyumbang-nyumbang medali atau apa segala macam gitu sih. Itu sih harapan dari saya paling sih. Kalau yang gue lihat, gue rangkum dari kalian semua itu lebih ini ya, dari segi komunitas ya, dari segi komunitas regenerasi, komunitas dan atlet development, ya kan? Ya ini memang salah satu akarnya dari suatu komunitas itu bisa lasting, nggak cuma setahun 2 tahun, karena kita ngelihatnya gitu kan kayak kita ini kan kita kayak contohnya bukan kita sih kayak gue ini kan dulu pelaku calisthenics praktisi bahkan ikut lomba-lomba dari zaman gue dulu lama kan, tapi kan problemnya adalah ketika lu udah bertambah usia kan susah gitu kan untuk lu ngatur waktu untuk fokus ke competition ataupun ke hal-hal seperti itu gitu kan, makanya lu butuh regenerasi, lu butuh orang baru gitu kan. Nah bener banget kuantitas itu akan ada ketika lu udah bisa regenerasi gitu kan, kualitasnya juga akan ada ketika lu kuantitasnya bagus, lu ngajarin mereka dan mereka juga dapat ilmu yang bagus juga kuat-kuat lagi ya kan. Nah untuk ini yang bukannya apakah nanti kalian juga akan mengembangkan sayap gitu untuk kayak misalkan aku lupa deh ada sertifikasinya siapa, Isa atau siapa sih yang ada powerlifting instructor or something gitu, Isa ya atau siapa yang Meska pernah ambil itu dari Australia nggak salah. Australia. Australia strength coach kalau nggak salah itu. Si Iya nggak sih? Sebastian Horek. Ya, Sebastian Oref itu. Sebastian Oref itu Ada level 1, level 2, level ya, berapa aja gitu. Yang Meska pernah ambil apa? USPL ya bukan ya? Itu Isa. Kalau Isa ya. Kalau clean health itu dia jatuhnya ya emang seret juga saya kayak lu ambil Sebastian Oref. General strength. Sebenarnya lebih ke general strength training gitu-gitu lah. Cuman apakah dari kalian sendiri akan ada mengarah ke situ gitu? Kalau ditanya sekarang sih
bukan prioritas utama ya, cuman kayak eventually maybe we will, cuman bukan sebagai maybe kalau ada cert-nya atau workshop-nya itu bukan untuk tujuan membuat orang jadi instructor ya, karena nggak semua orang itu Betul. jadi orang yang terlalu eksklusif. Kayak being an instructor is a different thing than being a practitioner gitu. Yes. Lu kan olahraga Setuju. bisa jago, potensinya lebih gede dibanding lu menjadi coach yang jago gitu loh. Oke, lu suka olahraganya, at least lu dalemin dulu nih, lu ngerti dulu basicnya jadi coach atau enggak, lu lihat belakangan deh. Lu Karena ajarin two different things. bener. Jadi lu kuasain dulu deh materinya nih yang buat dipraktekin dulu. Kalau lu bisa, coba deh lu ajarin orang terdekat. Kalau emang lu merasa potensi lu jadi coach, silahkan jadi coach. Banyak cert di luar sana. Cuman tujuan kita kalau emang ada edukasinya pun, emang cuma sekedar biar lu tahu dulu nih pengetahuan dasarnya dulu nih. Ternyata powerlifting nggak bahaya, powerlifting tuh ada nggak cuma sekedar ngangkat 1-2 kali dong terus pulang, nggak cuma sekedar compound doang, ada isolationnya juga, dan itu bukan power fucking building, oke? Itu namanya powerlifting juga tapi beda phase doang, oke? Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu namanya Mike O'Hearn. Mike O'Hearn. Mike O'Hearn. Yang ngeblok Erwin. Erwin di blok Mike O'Hearn. Oh iya? Lu? Udah sampai di Serius blok lu, Win. Gile. Ya jadi intinya kayak lebih kayak apa ya, arah coaching klinik mungkin workshop gitu-gitu ya, Win. Maksudnya bukan yang ke arah kayak certified something gitu kan, karena kenapa nggak kedengeran? Ya lebih ke arah sharing aja lah, karena cert itu menurut gua ya balik lagi cuma selembar kertas gitu loh. Kalau lu lulus ya many ways to pass the test gitu. Lu bisa nyontek, lu bisa kerja sama, whatever. Cuman kalau yang namanya penguasaan materi itu beda sama yang namanya lu punya sertifikat kompetensi. Gitu loh. Karena kompetensi sendiri itu lu Mantap. tapi lakukan. Betul, setuju. That's it, man. Erwin semenjak pacaran jadi semakin bijak ya. Aduh, apakah benar? Saya belum Karena mendapat berita resmi ini dari Erwin. Erwin sombong banget nih ceritanya nih. Jarang ngajak minum, tiba-tiba udah ada perubahan status. Ini masih proses. Masih proses. Oke, siap. Udah di meso ke berapa, Win? Ini kayaknya udah Udah peak masuk nih, kayaknya udah masuk peak picking nih. belum? Udah Lagi begini. Demin Demax jalan, lagi Demin Demax top single. aduh. Iya, kurang lebih kayak gitulah, top single tiap ini ya per 2 hari. Ya udah lanjut. Oke. Itu aja kali ya. Dari tadi kita ngomong hampir sejam nih. Iya. Kayaknya lumayan ya, insightful buat orang-orang yang komunitas kalian. Nggak berasa ya? Ya nggak berasa. Maksudnya kayak ini kan bisa didengar kayak lumayan banyak ya. Kayak kita kadang yang ngedengerin kita juga tuh orang-orang awam juga gitu. Jadi kan mereka jadi tahu, oh ternyata orang powerlifting tuh wajah-wajahnya ini gitu kan. Mereka juga ngeliat kayak, oh orangnya juga friendly. Jadi kayak misalkan pengen nanya-nanya gitu, Bang, gue pengen gimana nih Bang masuk powerlifting, langsung aja kalian sebutin deh Instagram kalian apa, Nusantara Powerlifting apa, siapa yang mau jawab? Oke, kita bisa mulai dari IG-nya Nusantara Powerlifting dulu. Kalian bisa follow, bisa kepo-kepoin kita di Nusantara Powerlifting. Tulisannya kayak biasa aja, Nusantara Powerlifting, nyambung aja ya, nggak ada underscore, nggak ada dot. And then bisa juga follow juga akun gua, nanya-nanya sama gua di erwin.khang, erwin.khang, oke, nggak pakai bungkus. And then Sandi, boleh kasih tahu IG-nya San? IG gue Sandi_Yonathan, SANDI_JONATHAN. Mungkin Bapak Julius. Gue baru ngeh Erwin belakangnya Kang. Bentar lagi nanti ada Kang Dinasti nih. Kang The Conqueror. Kang The Conqueror. Iya, Kang The Conqueror dari Marvel. Waduh, Yoi. mantap nih. Gue nggak tahu desainnya kayak apa nih. Teror apa ya? Gue bingung juga nih kayak. Bener-bener. Oke, baik. Namanya saya Julius Tejo, IG-nya saya ada di monsternya biasa, _nuggetnya juga biasa. Namanya aneh sih, jadi tolong dimaklumi ya. Oke, Bam, langsung kita tutup aja. Ya, thank you banget buat Sandi, Erwin, dan juga Ko Tejo buat udah luangin waktunya untuk episode hari ini. Gue juga punya hope yang bagus banget setelah dari dengerin podcast ini ya. Jadi menurut gue sih di tangan kalian bertiga, masa depan powerlifting
terjaga lah harusnya dan bisa lebih bagus lagi ke depannya ya. Oke, itu aja untuk teman-teman yang dengerin. Semoga bisa mendapatkan insight yang banyak, bukan cuma dari teman-teman komunitas powerlifting aja, tapi juga dari komunitas-komunitas yang lain. Ingat, di sini nggak ada yang lebih bagus, nggak ada satu metode or teori yang paling bagus. Semuanya sama-sama bisa mengisi yang mana ada kekurangan di mana dan kelebihannya dari mana. Dan untuk teman-teman, gue juga nggak lupa untuk ngingetin untuk cek platform kita di YouTube, di Pre-Workout Podcast, dan juga di Spotify kita di @Pre-Workout Podcast. Dan kita seperti biasa akan post setiap hari Jumat, dan nanti kita bakal blast juga di Instagram kita ya. Oke, thank you semuanya. And Thank you sampai semuanya. jumpa di episode berikutnya guys ya. Thank you. Bye. Thank you guys, thank you. Stop recording dulu ya.